better, bikin hidup lebih baik. Saya mau mengajak saudara, ada fenomena juga di televisi yang menarik sekali, yang membuat kita merasa, kalau boleh dikatakan orang Jawa bilang miris di dalam hati ini. Apa yang terjadi dengan bangsa ini sangat-sangat membahayakan. Mungkin sudah banyak yang mendengar, ditangkap mucikari anak SMP di Surabaya yang menjual teman-temannya, anak-anak SMP, semalam itu menjual keperawanannya laku 750. Dan ini memprihatinkan. Saya yakin ini bukan hanya di Surabaya. Di Surabaya ini yang ketahuan. Pasti ada tempat-tempat yang lain yang sudah lama mempraktekkan seperti ini. Anak-anak perempuan yang masih SMP berani jual diri demi BlackBerry. Ini sangat memprihatinkan sekali, saudara. Bangsa ini secara moral sedang menghadapi sebuah tantangan yang besar oleh karena pengaruh materi. Nampaknya kalau kita tidak memberikan pengajaran yang benar, gereja tidak memberikan pengajaran yang benar, orang akan berlomba-lomba mengumpulkan materi, mendapatkan materi, dan ujung-ujungnya sebetulnya kalau ditelusuri karena masalah harga diri. Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan, sudah lama menjadi keprihatinan Yakobus. Kalau saudara membaca dalam Yakobus 2 ayat 2-4, saudara akan menemukan praktek ini di dalam gereja juga. Orang membedakan orang berdasarkan materi. Orang menilai besar tidaknya, hebat tidaknya, terhormat tidaknya orang tergantung dari materi yang dimiliki. Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, berdiri di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpukan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Saudara-saudara, membuat pembedaan dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah, kita perlu mewaspadai. Kita perlu mewaspadai cara kita menilai orang. Menilai orang berdasarkan materi, apa yang mereka miliki, kedudukan mereka, jabatan mereka, merek HP mereka, merek pakaian mereka. Ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Kalau ini dibiarkan, maka tidak heran orang akan berlomba-lomba tadi. Efek yang paling jelas dilihat ialah di dalam masyarakat orang berlomba-lomba mendapatkan barang yang berharga hanya untuk mendongkrak harga diri. Ini yang sangat kontras. Orang mendongkrak harga diri dengan menjual diri. Bagaimana saudara bisa mendongkrak nilai diri saudara dengan mengorbankan harga diri? Nah, saya bicara mengorbankan harga diri tidak hanya sekedar menjual diri seperti anak-anak SMP yang menjadi PSK, menjadi simpenan. Saya melihat di bagian televisi yang lain di Jakarta itu ada banyak mahasiswi yang menjadi simpenan istri pejabat. Dibayar 3 juta sebulan, ditempatkan di sebuah apartemen, dan dia bisa panggil ayahnya dalam tanda kutip untuk mendapatkan apa saja dengan cara menjual dirinya. Saudara-saudara, kalau kita mau menelusuri ini, bangsa ini sedang dalam situasi yang sangat-sangat membahayakan. Saya jadi ingat cerita teman saya pada waktu kami ke Rusia. Di Rusia itu, kalau saudara tinggal di apartemen, di jendela-jendela apartemen yang lain itu ada tulisan nomor HP. Nomor HP sekian, nomor HP sekian. Saya jadi penasaran sama istri saya, kok banyak nomor HP ditulis di luar jendela, apa maksudnya? Oh, ternyata itu PSK. Jadi kalau saudara lagi tidur, tidak ada siapa, tinggal nomor HP, lihat. Kemudian saudara bisa mengundang salah satu dari mereka, banyak. Dan yang sangat memprihatinkan ialah dalam perjalanan dari Korea menuju ke Rusia itu penuh dengan cewek-cewek dari Rusia. Anak-anak masih muda-muda yang tamat SMA. Dan teman saya Paul Pogmore memberitahukan, kamu tahu anak-anak ini kerja apa di sini? Itu semua mereka adalah kebanyakan bekerja sebagai PSK. Karena di
Rusia itu kalau anak-anak sudah mau tamatan SMA, kalau ditanya selesai tamat SMA, kamu mau melanjutkan kemana? 75% mau jadi PSK. Dan di sana sudah ada pekerjaan resmi masuk dilindungi hukum Ikatan PSK Rusia. Kayak Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau mau ditelusuri apakah itu di Surabaya, apakah itu Jakarta, apakah itu di Rusia, ujung-ujungnya sama. Mengapa mereka menjual diri? Karena demi mendongkrak harga diri. Ini yang ironis. Kenapa manusia sampai seperti itu? Nah, kalau di sini tidak ada. Di sini paling untuk mendongkrak harga diri. Kalau saudara-saudara mungkin dengan menggunakan pakaian bermerek. Makanya saya senang mengantar saudara ke pasar kodok. Pak Polisi kita senang. Ya, saya senang. Pak antarkan. Saya tidak senang membeli tapi senang mengamati siapa yang datang. Saudara yang datang di pasar kodok itu macam-macam. Saya pernah lihat ada orang yang pakai mobil Avanza ke pasar kodok, mobil yang plat merah dan sebagainya itu ke pasar kodok. Orang-orang yang keren, orang-orang yang banyak uangnya, orang-orang bukan hanya kuli bangunan sama pembantu rumah tangga, mereka orang-orang yang sebetulnya the have, orang yang mampu. Ngapain mereka ke pasar kodok? Mereka nyari merek. Karena dengan punya merek yang terkenal, merek yang mahal, image mereka itu akan berubah menjadi lebih bagus. Dan saudara-saudara, kalau Agnes mau nikah pergi ke pasar kodok, kemudian dia beli misalkan kaos atau sepatu yang harga 20.000 dan dipakai untuk tampil, orang percaya kalau dia beli di Amerika atau beli di Italia. Iya kan? Sebetulnya kalau kita mau jujur, bukan apa yang saudara pakai, siapa yang memakai itu yang menentukan. Yes. Nah, saya mau kembalikan ini karena buntut daripada krisis harga diri ini kemana-mana. Kembali ke bapak-bapak yang sekarang dikejar-kejar KPK, yang rumahnya sampai 6, istrinya sampai 9, ya kan, miliarder mana-mana. Mereka ini mengumpulkan semuanya, ujung-ujungnya ialah ingin tampil sebagai saya orang kaya. Apa kalau sudah mengatakan saya orang kaya, dihormati? Karena apa? Manusia sudah terperangkap seperti masalahnya di dalam kitab Yakobus. Orang menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka miliki, bukan siapa yang memiliki mereka. Ketika kita menilai orang berdasarkan apa yang mereka miliki, apa yang selama ini kedudukan yang mereka duduki dan sebagainya, kita akan menjadi manusia yang terperangkap dalam pola pikir yang salah. Buntutnya kemana-mana. Buntutnya ialah saudara pasti bisa terkecoh. Orang pakai mobil yang bagus, pakaian bagus, perlu dan tidak tahu bahwa orang itu tambang. Ya. Sementara ada orang lain yang barangkali kelihatannya pas-pasan dan sebagainya, saudara kurang menghargai. Jadi saya ingat di pasar di kampung saya dulu pernah ada peristiwa yang menarik. Di kampung itu kalau di daerah Singorojo itu kampung banyak rakyatnya yang agak miskin dulu. Jadi kalau ke pasar itu ada soto yang terkenal dan biasanya orang Jawa pakai istilah kalau hari pasaran kan pasarannya tidak setiap hari di kampung. Itu orang kadang-kadang jual wedus, jual kambing, jual apa itu hanya untuk makan enak karena mereka jarang makan enak. Nah, ada sotonya Mbah Kati itu terkenal. Cuman Mbah Kati punya masalah. Kalau yang datang orang yang kesannya miskin dan sebagainya tidak langsung dilayani karena saking ramenya. Yang dilayani itu kalau ada yang datang guru kayak pegawai negeri, Pak Mantri kayak gitu. Jadi ada satu bapak yang pakai sarung, tidak sandalan, tidak pakai sandal, duduk tidak dilayani. Jadi bapak ini dari desa Singorojo. Dia baru jual sapi. Mbah Kati tidak tahu bahwa di sarungnya atau di kantongnya itu banyak uangnya, tidak tahu. Ya kan? Karena lama sekali tidak dilayani, bapak ini tersinggung.
Karena tersinggung dia berdiri, dia marah. Saya sudah menunggu hampir 1 jam, kenapa saya tidak layani? Itu yang baru-baru datang, kenapa yang bawa sepeda motor, yang punya sepeda dilayani? Saya dari dulu tidak dilayani, sudah menunggu begitu lama. Kau anggap saya tidak punya uang? Ya tunjukkanlah uang. Saya baru jual sapi. Bahkan pasti tertemplak. Nah, ini dalam dunia sekuler orang membedakan. Nah, hati-hati saudara, ada yang menilai di atas. Ketika kita mulai membedakan orang berdasarkan apa yang mereka miliki, gelar apa yang mereka miliki, kita akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan tuh menciptakan manusia di hadapan Tuhan, yang kaya, yang miskin, mati juga sama, tidak bawa apa-apa. Katakan amin. Nah, apa dampaknya ini dalam pelayanan? Dampaknya ialah kalau yang saudara mulai ini orang-orang kaya saja, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Dalam pelayanan justru Yesus datang. Apa yang dia katakan? Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Miskin. Mereka yang selama ini dilecehkan, mereka yang selama ini dipinggirkan, mereka yang selama ini tidak dianggap, mereka yang selama ini kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan oleh gereja. Perhatikan baik-baik, ketika anak-anak Tuhan hanya mau melihat orang-orang kaya menjadi potensi jemaat, suatu saat gereja itu akan bermasalah. Udah ada yang bermasalah. Uangnya, karena begini, orang-orang itu akan menganggap jemaat sebagai aset. Nah, kalau jemaat sebagai aset, maka kalau jemaat itu pindah gereja lain pasti ribut. Karena perpuluhannya juga akan lari ke gereja lain. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk membuat gereja dan menganggap jemaat sebagai aset. Itu jemaat milik Tuhan. Kita hanya diminta untuk melayani. Makanya pada waktu kita bisa menggunakan waktu kita untuk menolong mereka yang tersisih, yang tidak dianggap, yang tercecer, yang dipinggirkan, yang barangkali tidak pernah disentuh oleh orang-orang yang selama ini menggunakan pelayanan sebagai sarana untuk memperkaya diri, itu bahaya sekali. Dulu kan ada nyanyian yang oh Tuhan pimpinlah langkahku mencari domba yang lezat, itulah kehidupan. Bukan domba yang sesat, tapi domba yang lezat. Kalau gereja, nah saya mau ngomong ini terus terang. Kalau gereja mau menjangkau mereka yang terpinggirkan, yang tidak dianggap, yang selama ini disisihkan, berlomba-lomba, pekerjaan Tuhan ini sudah selesai. Tapi kalau gerejanya mencari mereka yang punya, mereka yang kaya, mereka yang berpengaruh, ini orang ini kan jadi rebutan akhirnya. Ya kan? Saya mau kita semua punya pemahaman, karena dampak cara menilai yang salah buntutnya bisa kemana-mana. Termasuk ada nyanyian cewek matre dibunuh aja. Ada lagu dangdut dulu, saya suka lagu. Gara-gara mobil sedan engkau pindah tangan. Gara-gara mobil orang bisa pindah. Gara-gara materi orang tidak setia. Itu semua berawal dari cara pandang yang salah. Nah, saya mau ngetes. Saudara termasuk orang yang sukacitanya, kebahagiaannya tergantung dari merek atau tidak? Itu dicek pada waktu saudara di depan cermin dan saudara sedang bercermin. Saudara bahagia tidak dengan diri? Seandainya semua dipreteli oleh Tuhan yang saudara miliki, saudara tidak punya apa-apa lagi seperti Ayub, masihkah saudara memuji Tuhan? No string attached, artinya kebahagiaan kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Tuhan. Yes. Ayub habis-habisan dia masih bisa memuji Tuhan. Amin. Jadi ngetes yang paling baik itu, kalau saudara tidak bisa tidur hanya mikirin kapan saya punya sepatu Adidas, saudara punya masalah. Kalau saudara tidak bisa tidur gara-gara takut diomongin miskin, saudara akan bermasalah dalam hidup saudara. Kalau saudara takut bertemu dengan orang kaya, saudara juga punya masalah. Di hadapan Tuhan, mau kaya mau miskin, di hadapan Tuhan sama.
Jelas ya? Saya selalu pakai ilustrasi ini. Saudara tahu, sekaya-kayanya orang kalau makan, sekali makan itu 1 sendok maksudnya. Ya, Pak Paul tahu lah, kita pernah makan sama orang kaya. 1 sendok kan? Tidak 10 sendok maksudnya. Untuk menunjukkan bahwa dia sama. Kita juga kalau makan, sekali makan 1 sendok, sama. Sekali pakai baju, paling 4 lembar atau 3 lembar. Tidak 1 almari dipakai semua untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Oleh karena itu jangan menilai orang berdasarkan kekayaan, karena itu salah. Dia dibilang bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Dampaknya kita kalau kita bukan hanya menjual harga diri, kita menjual iman kita, mengorbankan kebenaran demi apa yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah. Korupsi. Ya, ingin supaya kelihatan lebih hebat dari yang lain, saudara tega ngibulin orang lain, menipu orang lain, merampok orang lain, mencuri harta orang lain supaya bisa tampil beda. Saudara pernah tampil dengan barang curian? Kalau ini saya mau kasih contoh aja. Di sini tidak ada, tapi misalkan Anes, dia ingin tampil di depan ceweknya bahwa dia adalah seorang cowok yang kaya, tajir, luar biasa. Kemudian dia menggelapkan mobil Pak Tommy, misalkan. Dia kemana-mana bawa kunci mobil ditunjukkan ya, untuk kesan. Padahal mobil itu mobil curian, misalkan aja. Suatu saat akan ketahuan. Pada waktu kedoknya ketahuan, dia akan malu sekali, saudara. Nah, saudara yang pernah, mungkin saja saudara apel ingin mendapatkan kesan yang baik kepada cewek saudara dengan barang pinjaman. Pinjaman aja itu sudah menuduh, apalagi curian. Nah, Venus ketahuan, pernah punya pengalaman. Biasa-biasa Jadi buntutnya kemana-mana. Itu bapak-bapak yang dikejar-kejar KPK. Kalau dia tahu, dia memahami bahwa setiap kita sama di hadapan Allah. Tidak peduli apa yang kau miliki, kita tidak akan berlomba-lomba dengan menghalalkan segala macam cara hanya untuk mendapatkan kesan harga dirinya lebih daripada yang lain. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Katakan kepada yang lain, di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Itulah sebabnya pada waktu Yesus mati di kayu salib, harga yang dia bayar untuk Benny Hinn, untuk Pak Timotius Arifin, dan untuk saudara sama, tidak ada bedanya. Timotius Arifin 5,5 juta. Benny Hinn 10,5 juta. Peter 250 rupiah. Nah. Darah yang mahal itu, darah yang berharga itu di hadapan Tuhan itu sama. Dia mati buat kita. Dia juga memberikan rohnya sama buat kita. Dia datang juga nanti yang akan dijemput sama, kita semua punya yang sama. Dengar baik-baik. Kalau Allah saja memandang kita sama dan kita tidak menggunakan cara yang sama, kita dianggap jahat, pikiran jahat. Bahaya sekali kalau Allah bilang kamu pikiran jahat, kelihatan rohani, senyum-senyum, menyembah Tuhan, tapi kamu membedakan manusia di dalam gereja jahat. Nah, ini yang ditegur pasti para pemimpin yang suka menjadi penerima tamu, kan bukan jemaat biasa yang mereka. Ya kan? Mungkin ini sudah masuk dalam pengurus gereja atau pelayan-pelayan, ya kan? Dan sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Pasti yang jaga ini, yang jadi panitia penerima tamu atau yang biasanya melayani di sini bukan orang sembarangan. Ini sudah pada level pelayan, majelis, mungkin adalah gembala sidangnya. Dan kalau ini yang terjadi, saudara, kita akan menghadapi buntutnya masalah yang mengekor daripada cara berpikir yang salah di
ini banyak sekali. Seandainya setiap hamba Tuhan, seandainya setiap orang, seandainya setiap pemimpin-pemimpin di pemerintahan menyadari betapa harga diri kita ini tidak tergantung dari apa yang kita miliki, gelar atau apa, saudara, kita akan jadi orang-orang yang enak bergaul dengan siapa saja. Tidak ada batas, tidak ada rasa sungkan dalam arti kita takut bergaul dengan orang yang beda level. Di hadapan Tuhan kita sama. Kebenarannya ialah bagi kita hamba Tuhan, jangan takut bicara dengan orang, siapapun juga mereka. Mau presiden, mau gubernur, mau siapa, saudara, tidak perlu takut menghadapi mereka. Saya punya pengalaman yang menarik, KKR di Kota Masuri yang datang, Dandim, kepala kejaksaan, bupati, semua datang. Saya punya kesempatan yang luar biasa. Di akhir KKR, saya undang siapa yang maju ingin didoakan, orang-orang mau di depan. Saya tumpang tangan, tenang aja, saudara. Karena saya hamba Tuhan, ya kan? Tumpang tangan mendoakan mereka, mereka berterima kasih. Saya pikir setelah itu, waduh, mungkin tidak ada orang yang selama ini tumpang tangan kecuali tukang cukur rambut. Saya sebagai hamba Tuhan bisa tumpang tangan untuk mereka. Di hadapan Tuhan, semua sama, tidak ada bedanya. Mereka kalau sudah tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, sama semua. Amin. Tes yang paling baik, saudara makan di restoran yang berharga atau warung kaki lima, rasanya beda tidak dalam hati. Maksudnya bukan rasa makanannya, perasaan saudara. Ada orang yang wah, jangan makan di pinggiran Pak, nanti kelihatan orang. Apa bedanya kalau kelihatan dan tidak kelihatan? Sampai kain. Iya kan? Apakah dengan saya makan di warung kaki lima, kemudian bintang 5 saya turun jadi bintang 1? Tidak ada bedanya. Amen. Jadi kalau kamu takut ketemu Pak Paul yang sudah punya mobil, kamu punya masalah. Bareng bintang. Kalau kalian bertemu dengan orang yang bajunya warna-warni, kan selama ini hanya hitam putih aja. Kalian punya masalah dalam hati, selesaikan itu. Amin. Dampaknya ya kalau ketemu sama orang gemetar duluan belum apa-apa. Nanti mempengaruhi. Kita kan belajar ilmu komunikasi. Jadi kalian terganggu nanti. Anggap aja dulu bilang, anggap aja semua mereka kerbau. Kelasnya apa? Ternyata itu tidak salah. Karena waktu kerbau itu tersenyum dalam kaget. Jangan memandang muka. Karena memandang muka membuat kita tidak dipandang oleh Tuhan. Jadilah orang yang biasa-biasa aja. No string attached. Kalau toh dipakai oleh Tuhan, tidak. Jangan sampai kacang lupa kulit. Kita ini semua ada dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Kita orang-orang yang mulia dan tetap mulia walaupun tidak punya emas atau logam mulia. Amin. Luar biasa. Jadi saudara sudah mulai berharga. Kita semua orang berharga karena Tuhan, bukan karena kekayaan dan sebagainya. Yes. Amin, saudara. Amin. Hilang mata.